المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan nikmat serta karunia kepada kita semua. Salawat dan salamnya mari kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa rahmat untuk kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada jemaah semua, mari kita pergunakan usia kita, umur kita yang sebentar lagi mungkin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda bahwa a'malu ummati baina sakinah wa sakinah wa qalluhum yajuzu ala dzalik. Umur umatku, kata Nabi SAW, di antara 60 sampai 70, tapi sedikit yang melewati dari batas yang demikian. Ada sih yang lewat dari 60-70, tapi sedikit. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang melewati batas 70 tahun supaya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur ini. Sebab Nabi SAW menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa syarru amalnya. Seburuk-buruknya manusia Allah panjangkan umurnya tapi amalnya enggak buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu mari kita umur yang singkat ini isi dengan ibadah yang mana ibadah ini melampaui usia kita. Seperti apa? Kalau zaman dulu usianya lanjut, ada yang 900, ada yang 300 seperti
Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi bagi umat Islam, bagi umat Nabi Muhammad SAW, meskipun umurnya pendek-pendek, dapat bonus pahala yang begitu banyak dari Allah SWT. Seperti apa? Misalnya, kita sholat berjamaah dengan sholat sendiri, itu lebih baik sholat berjamaah. Sholat berjamaah khairun min sholatil fardh min 70 derajat. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan bandingannya 27 derajat. Kalau sendiri cuma 1, tapi kalau berjamaah kita 27 derajat. Jauh bandingannya, bedanya. Di samping itu, dan 4 bonus juga dari Allah SWT, di mana apabila kita melaksanakan sholat isya berjamaah, man sholat isya berjamaah bahkan nama sholat isya lain. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Luar biasa. Sholat isya kita tidak berapa lama, tapi nilainya insya Allah itu sama dengan sholat setengah malam. Man sholat subha fil jamaah bahkan nama sholat laila kulliha. Siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh dengan berjamaah, Allah catat sama dengan sholat malam sepenuhnya. Luar biasa. Sholat subuh yang hanya 2 rakaat dan dilaksanakan mungkin kita dengan berjamaah setengah jam, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya itu sama dengan sholat semalam subuh tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sampai di situ. Bonus pahala buat kita umat Nabi Muhammad SAW, di mana man sholat rakaat al-fajr fa'annama khairun min dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar, yaitu sholat subuh qabliyah, maka itu lebih baik daripada khairun min dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau kita tadi sholat subuh, nah sebelum sholat subuh kita sholat qabliyah 2 rakaat, maka kita telah menggenggam dunia dan seisinya, bahkan lebih daripada itu. Jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu masih ada lagi bonus tambahan pahala buat kita yang hanya sedikit tapi pahalanya luar biasa. Apa itu? Yaitu membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah telah mengatakan, telah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, apalagi kalau bukan kitab Allah, bukan Al-Quran, kalau kitab Allah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya adalah 1 kebaikan. 1 kebaikan dibalas oleh Allah, yaitu 10. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat 21 huruf kali 10. Apalagi kalau kita membaca Al-Qurannya 10 ayat, 100 ayat, dan seterusnya. Itu pahalanya, bonusnya buat kita makin banyak saudara-saudara. Namun apa yang terjadi, kadang-kadang kita abai, mengabaikan baca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW menyarankan kepada kita, barang siapa yang sehari semalam tidak baca Al-Quran 10 ayat, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Ya Allah, kita ini banyak kita meninggalkan Al-Quran karena tanpa membaca 10 ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut kepada pahala bonus yang Allah berikan kepada kita. Apalagi? Yaitu infak fi sabilillah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamasal habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti nanam satu biji, yang mana satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada buahnya 100. Berarti satu biji dibalas oleh Allah 700. Betapa banyaknya apa yang kita infakkan, padahal kita infaknya, betapa banyaknya pahala yang kita infakkan, padahal kita infakkan cuma 100.000 misalnya, 10.000, 5.000 atau seberapa pun Allah akan balas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas dan rahmatnya, dan Allah Maha mengetahui. Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan sampai di situ saja. Bonus yang akan diterima bagi umat Nabi Muhammad, di mana apabila kita melaksanakan ibadah haji, Rasulullah telah mengatakan, nafaqatu fil hajj kana nafaqatu fi sabilillah. Adhamu bisa diingati dhaifi, kata Rasulullah. Belanja atau biaya untuk haji itu sama dengan membiayai di jalan Allah. Allah akan ganti setiap dirham, setiap rupiah itu 700 ribu. Berapa rupiah yang kita keluarkan untuk mengganti? Sekarang ini 90 juta, tapi jamaah bayarkan 10 juta, yang 30 juta disubsidi oleh pemerintah. Jadi tidak sampai 90. Nah, yang 60 itu berapa? Kali 700, luar biasa, tidak dihitung. Bukan sampai di sana saja. Kita setelah naik haji itu dapat bonus lagi dari Allah. Man shalla fi masjid hadza kana alfu mi'atin siwal masjidil haram. Siapa yang sholat di masjid ini, maka baginya 100.000 pahala selain di Masjidil Haram. Maaf, alfunya yaitu 10.000 selain Masjidil Haram. Masjidil Haram itu 100.000 pahala. Untuk itu tidak rugi kalau kita naik haji. Karena apa? Dibalas oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falyahya hayatan thayyibah wa sanajzi ajrahum bima kanu bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan kami akan balas pahala mereka sanajzi ajrahum bima ahsani ma kanu, dengan sebaik-baiknya apa yang mereka telah lakukan. Demikianlah upaya seperti ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بلا في نفسي وسمى بملائكة القدسي وقال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين خصوصا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفر المسلمين والجنس والسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المسلمين بالرجال والتسليم واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهدنا بهداك ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الأولى والآخرة والأولى. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر.